Assalamualaikum, ketemu lagi di Aura Vlog Edukasi. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah bisa ketemu dengan Bapak Ibu Guru Indonesia. Pada saat ini saya ingin memberikan tips bagaimana caranya bisa lolos validasi. Tentunya mungkin ini juga terjadi oleh Bapak Ibu guru sekalian, di mana aksi nyata kita tidak divalidasi oleh pihak PMM gitu. Bahkan sudah kita 2 kali upload, 3 kali upload masih tetap tidak divalidasi. Atau mungkin kita sudah merasa aksi nyata kita itu sudah sesuai dengan tema, tapi masih saja tidak divalidasi. Bagaimana caranya dan tipsnya? Yuk kita tonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Semoga saya bisa memberikan tips and trik lainnya, informasi lainnya mengenai aksi nyata di pelatihan. Langsung saja di sini saya masuk di bagian pelatihan mandiri di akun saya. Di sini saya sudah menyelesaikan sertifikat mengenai identifikasi, refleksi dan benahi ya, dimana ini itu awalnya tidak divalidasi oleh pihak PMN 2 kali sampai 3 kali. Padahal menurut saya pada setiap saya membuat aksi nyata selalu saya cek kembali sebelum saya upload apakah sudah sesuai atau belum, sesuai dengan tema atau belum. Hal yang pertama yaitu yang saya lakukan pada saat itu adalah mengecek kembali ya, mengecek kembali. Di sini saya contohkan di bagian gizi remaja ya. Di sini kan saya sudah melakukan perbaikan ya. Jadi gizi remaja ini ternyata ada sedikit hal yang tentunya membuat tidak divalidasi. Padahal saya merasa topiknya sudah sesuai dengan tema. Dan alasannya ya klasik, pasti kalau tidak divalidasi dinyatakan bahwa aksi nyata kita itu tidak sesuai dengan tema. Nah, pertama itu yang kita cek adalah kalau kita sudah merasa bahwa topik aksi nyata kita itu sudah sesuai, yang pertama kita lihat di bagian deskripsi dan refleksinya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, harus disesuaikan dengan tema. Dikhawatirkan mungkin kita pada saat uploadnya kita tidak menyesuaikan deskripsi dan refleksinya. Lalu kalau misalnya sudah kita upload 2 kali dengan template yang sama ternyata masih tidak divalidasi. Nah, hal yang harus kita lakukan yaitu adalah mengubah template. Jadi isinya tetap sama, tetapi templatenya yang berubah. Contohnya ini. Di sini saya sudah memberikan video sebelumnya ya mengenai gizi ya, topik aksi nyata gizi remaja ini dengan template matahari seperti ini. Isinya sama, jadi isinya sama karena tidak ada yang saya tambahkan, tidak ada yang saya kurangi, karena menurut saya topik ini atau aksi nyata ini sudah sesuai dengan temanya, tetapi kenapa masih belum divalidasi. Baru yang perbaikan selanjutnya langsung saya ubah templatenya ya. Tadinya templatenya itu bunga matahari menjadi template yang sesuai dengan temanya. Nah, karena sesuai dengan temanya berarti saya mencari di Canva itu templatenya yang ada makanannya. Isinya sama, tetap isinya sama. Yang penting yang harus Bapak Ibu perhatikan yaitu adalah di dalam membuat aksi nyata, yang pertama yaitu harus ada pendahuluan ya, pendahuluan. Kemudian masalahnya apa, lalu tujuannya apa, baru latar belakangnya apa, kemudian isinya. Nah, isinya ini ya, di sini tema ini meminta untuk membuat rancangan pembelajaran yang berhubungan dengan gizi remaja SMP misalnya. Seperti itu. Jadi ada kesinambungan di sini, isinya harus disesuaikan dengan tema atau. Kemudian setelah isinya baru jangan lupa dokumentasi. Habis dokumentasi ya, dokumentasi baru ke
umpan balik. Untuk umpan balik ini disesuaikan ya. Ada yang umpan balik minta siswanya saja atau rekan sejawat. Baru setelah umpan balik ke bagian kesimpulan, ini juga harus ada ya. Lalu baru penutupan, entah itu thank you, terima kasih dan segala macamnya. Habis itu saya ubah ke PDF, lalu saya upload ke platform Merdeka Mengajar. Sekali lagi, ketika mengupload pastikan kembali ya, pastikan kembali uploadan yang kita upload di platform Merdeka Mengajar, PDF-nya ya, khususnya PDF-nya, karena kita membuatnya di Canva, biasanya ada beberapa teks yang tidak terlihat dengan jelas. Kalau teks tidak terlihat dengan jelas, biasanya kita disuruh untuk mengulang, tetapi tidak ada pemberitahuan sama sekali apa yang harus diulang. Biasanya alasan klasik tidak sesuai dengan tema, tidak sesuai dengan tema, pasti itu. Nah, kita sebagai guru juga bingung kan, kalau kita membuat aksi nyata, kemudian dari pihak PMM-nya menyuruh kita memperbaiki, tetapi alasannya klasik seperti itu, maka itu yang akan menjadi hal yang membuat kita malas untuk memperbaikinya. Saya juga biasanya kayak gitu. Nah, ternyata bagian tulisannya itu tidak terlihat dengan jelas. Ya, nah di sini pastikan tulisannya terlihat dengan jelas, walaupun kecil seperti ini, tetapi ketika di zoom ya, ketika di zoom itu pastikan terlihat dengan jelas. Oke, ketika di zoom terlihat dengan jelas seperti ini. Nah, walaupun rada ngeblur sedikit nggak apa-apa, yang penting terlihat dengan jelas. Nah, biasanya itu masalahnya, selain yang refleksi dan lain. Kita mengeklik tombol submit atau selesai, pastikan deskripsi dan refleksinya sesuai terlebih dahulu. Kemudian insya Allah nantinya kalau sudah sesuai, template-nya sudah berubah ya, isinya sudah sesuai, akan divalidasi oleh pihak PMM. Bagaimana dengan pembuatan di project Canva? Kenapa saya membuat di Canva? Ada beberapa pertanyaan, membuatnya di mana? Saya membuatnya di Canva. Kenapa membuat di Canva? Karena pertama lebih interaktif, template-nya banyak. Jadi saya akan menyesuaikan temanya dengan template-nya. Kemudian kalau di Canva bisa diubah menjadi PDF dan juga bisa diubah menjadi video. Jadi sekali jalan gitu loh. Kalau saya ingin mengupload di platform Merdeka Mengajar, saya ubah menjadi PDF. Kalau saya ingin menguploadnya di YouTube, tinggal aja mengubah menjadi video, dan itu lebih interaktif gitu loh, lebih disukai. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bingung membuatnya di mana, buatlah di Canva, karena menurut saya media penyimpanannya pun lebih mudah. Kalau misalnya dibuat di laptop, itu kalau saya pribadi pasti memorinya akan cepat penuh gitu, karena banyak gambar, dannya di Canva itu jauh lebih aman. Sekian video dari saya, semangat, salam hebat untuk para Bapak Ibu guru sekalian di Indonesia, dan bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya.